teman-temannya yang seumuran ya. Jangan takut proses ya, itu intinya. Jadi jangan takut proses dan jangan takut gagal ya. Karena kegagalan itu biasa ya, tanpa adanya dengan proses. Kan apa katanya? Kata-kata kan usaha tidak mengkhianati hasil, kan seperti itu ya. .9 FM Pratiwi Radio Informasi Bondowoso kembali hadir di ruang dengar Anda. Oke, pagi ini kita langsung sapa saja. Ada Fani Heradika. Ya, Selamat pagi Mas Dika. selamat pagi Mas Andre. Waduh, ini salah satu narasumber kita yang memang udah lama kenal sih Andri. Iya, kayaknya sudah lama kayaknya. Udah lama ya. Kira-kira kita berapa tahun nih berteman Mas Dika? Sekitaran 2 tahun lebih. 2 tahun 2 lebih, tahun lebih ya. sudah. Jadi dulu Mas Dika itu tidak sesehat ini ya. Sekarang udah nikah sehat sekali Mas Dika. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya Mas Dika, kesibukannya apa untuk bulan ini atau mungkin sesudah nikah? Ya, kesibukan hari ini alhamdulillah saya saat ini sudah berada di salah satu perbankan ya, di perbankan syariah, yaitu BMT Al Mubarak ya, yang kebetulan juga saya diamanahi pimpinan, jadi seorang pimpinan cabang yang berada di Desa Sumber Tengah, Kecamatan Binakal ya. Ya itu kesibukan selesai saya berkeluarga, alhamdulillah saya sudah dipasrahi atau diamanahi sebagai pimpinan cabang, seperti itu Mas Andri. Ini jadi pimpinan cabang Al Mubarak ya? Al Mubarak Itu berapa tahun? dari lama? masuk. Berapa lama ya? Ya, dari jadi saya saat ini masih sekitaran kurang lebih 8 bulanan. 8 bulanan 8 ya? bulan baru Oke. di pimpinan cabang. Sebelumnya saya tidak langsung ke pimpinan cabang. Jadi masuk ke BMT Al Mubarak saya masih jadi seorang karyawan. Jadi funding officer ya. Jadi mencari nasabah atau mencari orang-orang yang mau nabung dulu ya. Jadi tidak pas segampang saya masuk di BMT Al Mubarak jadi pimpinan, enggak. Kita masih berproses dari bawah. Jadi BMT Al Mubarak ini di Bondowoso masih baru ya, dikatakan baru karena masih sekitaran satu tahun lebih. 1 tahun lebih. Jadi untuk pusat kita itu sudah berjalan 12 tahun di Madiun. Oh, di Madiun. BMD Madiun itu mempunyai beberapa cabang, diantaranya ya di Kabupaten Bondowoso, di Kabupaten Situbondo, terus Jember, Lumajang, dan Banyuwangi Wongsorjo. Itu yang punyanya BMD Madiun, seperti itu. Oke, jadi Mas Dika ini sudah kegiatan sehari-hari ya Mas ya. Betul. Jadi pimpinan cabang di Al Mubarak Binakal ya, cabang Iya, Binakal. cabang Binakal, betul. Di Maesan nggak ada? Di Maesan kebetulan belum ya, karena untuk di Bondowoso sendiri cabang itu masih ada 4 cabang. Untuk Di mana aja Kabupaten itu Mas Bondowoso. Dika? Yang pertama di Kecamatan Tegalampel, karena fokusnya kan kecamatan ya. Oke. Jadi di Kecamatan Tegalampel, Kecamatan Gurujukan, Kecamatan Binakal, dan Kecamatan Telogosari. Telogosari, timur sana ya. Betul, di Pondok Pesantren Miftahul Ulum 1, Jebung Lor. Jadi Mas Dika ini sekarang sudah jadi pimpinan. Alhamdulillah. Dulu ya, dulunya Mas Dika adalah seorang jurnalis, benar nggak Mas? Betul sekali. Jurnalis media radio juga dulu ya? Iya, betul. Jadi sebelum berada di BMT Al Mubarak, saya pernah bekerja jadi jurnalis di salah satu radio. Oke. Ya, di salah satu radio itu cukup lama ya, sekitaran 2 tahun lebih. 2 tahunan ya? Iya, 2 tahunan lebih di radio ya, di radio. Jurnalis radio seperti itu ya. Jadi saya banyak pengalaman, banyak berbaur kepada orang-orang atas lah istilahnya ya, dalam artian ya ke pejabat-pejabat sebelumnya. Alhamdulillah itu sebagai pengalaman saya untuk dekat dengan
orang-orang atas seperti itu. Cari relasi Cari lah relasi, gitu betul. ya. Itu berapa tahun? 2 tahun ya? 2 tahun lebih lah, sekitaran 2 tahun Itu lebih. gimana, nyari berita atau ngeliput orang gitu Mas Dika? Ya, jadi kalau di jurnalis itu kan salah satunya tugas jurnalis itu adalah kita liputan, ya kan? Liputan, setelah liputan kita mewawancarai salah satu narasumber, Oke. ya. Setelah itu kita ya menulis dan diupload. Oh, nulis Seperti itu. berita. Nulis berita, Oh, gitu betul. ya. Jadi itu tugasnya kita, sebagai jurnalis kita kan harus independen, gitu Independen ya. Independen. Jadi Oke. tidak berpihak ke kanan dan yang ke kiri. Kita harus di tengah. Harus di tengah gitu Iya, ya. betul. Ya berarti Mas Dika keliling dong tiap hari cari narasumber, mungkin ada kegiatan kepemerintahan ikut gitu ya. Ya, jadi salah satunya seperti itu. Kita mencari berita itu keliling-keliling lah istilahnya di Kabupaten Bondowoso. Itu saya sudah kemana-mana ya. Jadi melanglang buana untuk di Bondowoso untuk mencari berita, untuk sebuah berita, karena kita kan juga harus terupdate tiap hari seperti itu kalau berita seperti itu. Jadi Oke. ya susah senangnya itu ketika sudah ya banyak teman, terus kenal-kenal ke kepala dinas. Tapi kalau sudah nggak senangnya, intinya sudah buruknya kalau ketika sudah ya udah hujan, sudah apa itu Kepanasan sudah ya Mas kepanasan, Dika ya. biasa itu Sudah biasa hal ya. biasa menurut saya itu Mas Andre. Jadi tiap hari keliling cari berita. Cari berita. Itu ditarget dulu ya Mas Dika ya. Alhamdulillah pasti ditarget karena ada target juga ya. betul. Sejatinya kalau sejatinya media atau jurnalis itu biasanya tergantung redaksinya ya. Oke. Tergantung redaksinya. Kalau saya sendiri ada target itu per hari 15 berita. 15 berita, wih banyak sekali. Kalau seandainya kegiatan pemerintahan misal cuma ada 3, terus 12-nya gimana itu? Ya kalau kegiatan pemerintah semua ada 3, kekurangannya itu kita ambil yang berita-berita berita-berita yang tidak terlalu tinggi ya, yang sedang-sedang Tidak kayak berat gitu tidak ya. berat lah, berita-berita ringan. Berita ringan. Jadi semacam ya meliput mungkin usaha-usaha atau kayak UMKM gitu UMKM ya. seperti itu. Jadi kalau liputan-liputan yang sifatnya berat lah istilahnya ya, dibilang ya kasus seperti semacam ada kegiatan-kegiatan kepemerintahan dan semacamnya itu kan, tapi untuk di kabupaten itu kan tidak pas tiap hari ada kegiatan kan gitu ya. Kita harus juga memasuki pelosok-pelosok desa, mungkin ada apa yang harus diliput seperti itu. Jadi untuk menutup target ya seperti itu yang saya lakukan saat saya masih di jurnalis ya. Nah, kalau seandainya ada kejadian misal ada bencana alam lah, jauh di Ijen, itu meluncur ke sana Mas Dika. Iya, karena kita juga harus update di berita itu. Jadi saya pernah juga kejadian hal seperti itu, masih saya di jurnalis. Itu ada kejadian kalau nggak salah saya masih ingat di Ijen. Waktu itu ada laka. Ada laka yang menghabiskan sampai 18 orang itu. Oh, yang ini yang naik Chevrolet itu ya? Bukan Chevrolet, itu Grand Max yang Grand Max ya. Ini yang petani apa itu namanya itu, yang petani Kubis kalau nggak salah, apa tomat gitu, petani tomat kalau nggak salah. Waktu itu disempol kejadiannya yang sampai ada Polda turun, yang sampai makan jiwa 18 orang itu. Tuh saya pernah ditelepon salah satu teman dan juga dari kepolisian untuk segera meliput ke lapangan. Jadi langsung jam berapa ya? Sekitaran jam 4 saya berangkat sampai malam, terus update terus. Jadi berita-berita itu saya kan ngupdate terus. Jadi tiap malam ke lapangan, langsung ke lapangan. Jadi tidak hanya meminta berita, tapi saya juga langsung turun ke lokasi. Seperti itu. Ini bentuknya cuman audio saja atau mungkin di video juga sama Mas Dika saat liputan? Biasanya kalau saya, karena saya di radio, ya itu biasanya saya hanya voice saja, voice cuman ya audio. Jadi cuman juga saya ini apa itu? Juga video, berbentuk video, karena juga selain di situ saya juga bisa mengupload di Facebook saya atau di sosial media ya. Seperti itu. Kalau kita ngomong tentang jurnalis lagi, nunggu berita atau nunggu kegiatan selesai kan lama biasanya. Lama biasanya. Nah, ini mungkin balik tentang jurnalis sedikit sebelum kita masuk ke usaha tapinya. Mas Dika dulu ngeliput paling jauh di mana, Mas?
Paling jauh saya pernah sampai ke daerah Perajekan ya, Perajekan Pelosok itu yang jarang air, daerah kalau nggak salah Lumutan, kalau nggak salah Lumutan sampai ke atas itu pernah saya. Pernah ya? Jadi itu juga dari akses jalan juga rusak gitu kan ya. Jadi apa namanya, banyak pengalaman di sana. Jadi yang paling jauh saya ke sana selama jadi jurnalis ya. seperti itu. Oke. Kalau kayak bencana kayak kemarin di Probolinggo kayak Gunung Semeru yang meletus, itu Mas Dika juga ke sana juga? Ya, jadi kalau ke luar kabupaten juga saya pernah. Oh, pernah juga ya? Iya, jadi salah satunya ya ke apa namanya yang di daerah Gunung mana? Semeru ya? Gunung Semeru ya. Lumajang kalau nggak salah ya. Lumajang ya. Lumajang saya pernah ke sana, juga ke Probolinggo juga saya pernah ya. Kebetulan kemarin tuh saya pernah diajak yang sampai jauh ke sana, saya liputan tuh diajak Rumah Sakit Bayangkara dulu. Saya sih masih di jurnalis, saya diajak ke liputan ke yang gunung meletus itu yang di Lumajang, terus ke Probolinggo itu menyantuni anak yatim. Kalau nggak salah itu acara hari ulang tahun Bayangkara. Kemarin itu yang sampai menyantuni anak yatim yang berada di Probolinggo. Di Keraksan. Oke. Itu mungkin ngirim bantuan gitu ya Mas Dika? Ya betul, ngirim bantuan ya. Ngirim bantuan kemarin sekaligus juga mengajak beberapa media. Di antaranya juga ada saya. Seperti itu. Beruntung Mas Dika diundang ini ya. Sekalian jalan-jalan ke sana Mas Dika ya. Ya sekalian refresh lah biar gak di kota terus. Maksudnya biar gak di kota Bondowoso terus, biar keluar. Tapi pas Mas Dika sampai di Lumajang sana nggak meletus gunungnya Mas? Ya kan sudah selesai. Sudah selesai. Enggak, maksudnya sampai sana meletus lagi gitu enggak? Enggak. Jadi saya tidak sampai ke gunungnya, cuma kita ke sana itu kan hanya liputan untuk berikan bantuan kepada warga yang terdampak. Ini ya, ke tempat pengungsian ya. Betul. Jadi tidak boleh waktu itu mau naik ke gunungnya itu tidak diperbolehkan karena masih ada asap-asap yang enggak enak seperti itu. Jadi hanya ke tempat pengungsian kita memberikan bahan-bahan sembako dari Rumah Sakit Bayangkara kemarin, hanya sampai ke pengungsian saja. Tidak ke atas, maksudnya tidak ke gunungnya seperti itu karena waktu itu masih tidak boleh didaki. Seperti itu. Oke. Mas Dika dulu ke sana ikut Rumah Sakit Bayangkara. Rumah Sakit Bayangkara. Jadi itu yang paling jauh ya di luar kabupaten. Iya, betul, yang paling jauh di Lumajang. Di Lumajang ya. Di Lumajang. Cuma keluar kota 2 kali saya, ke Probolinggo sama Lumajang seperti itu. Tapi Mas Dika pernah nggak ketika ngeliput ya di kawasan Bondowoso terutama itu kadang ngeliput apa ya? Kadang narsumnya nggak mau diwawancara gitu, pernah nggak? Banyak, sering saya ketemu sama narsum yang tidak mau memberikan komentar kalau nggak salah ya, seperti itu. Itu alasannya kenapa kayak gitu Mas? Ya banyak faktor. Biasanya dia itu yang pertama juga mungkin gak mau dipublikasi, terus yang kedua juga mungkin ya ada kesibukan lain yang harus cepet-cepet ditinggal dari tempat yang pertama mau pindah seperti itu. Kebanyakan gitu. Jadi orang-orang atasan biasanya kebanyakan yang sibuk-sibuk, apalagi orang-orang dinas seperti itu ya. Itu biasanya ya kalau mau memberikan komentar pun mungkin cuman sebentar, nggak banyak gitu maksudnya. Seperti itu. Oke. Jadi masih ada juga ya beberapa narasumber yang tidak bisa dimintai keterangan gitu ya. Betul. Salah satunya mungkin nggak mau dipublikasi, sibuk ya, atau betul, gimana gitu ya Mas Dika ya. Banyak ya cobaannya jadi jurnalis Mas Dika ya. Ya, jadi suka duka jadi seorang jurnalis saya sudah rasakan semua. Banyak sukanya apa banyak dukanya Mas Dika? Iya, saya bilang banyak sukanya sih. Banyak sukanya ya. Banyak sukanya. Apa itu diantaranya ya? Ini kok penasaran. Iya, kalau selain bertemu dengan orang baru atau punya teman baru. Ya banyak sih kalau sukanya, selain punya teman baru dan juga dalam artian kita itu sukanya itu ketika saya selain orang-orang atasan kita kan juga leluasa, kita bisa refresh jalan-jalan itu mengetahui situasi kondisi gitu ya. Jadi enaknya itu sih, tapi kendalanya sedikit, maksudnya dukanya sedikit ke saya ya. Paling dukanya ketika
di perjalanan ada kendala ban bocor Ban atau apa bocor, nggak ya. yang nggak enak seperti itu. Tapi 38 Al Barokah. Al Barokah. Itu berapa 1 kilonya? Jualnya per kiloan atau per kresek atau per besek? Tergantung permintaan. Tergantung permintaan. Kalau seumpama gak pakai BC itu 8.000 Pakai kresek 1 kilo, pakai 1 kilo. kardus. Pakai kardus. Iya, jadi itu yang biasanya kalau pakai BC 1 kilonya itu 11.000 sekarang. Harga BC kan naik sekarang. Oh, Ya, jadi gitu ya. 2.000 BC sekarang per bijinya itu 2.000. Jadi tape sama BC itu di 11.000 harganya kalau 1 kilo. Bisa juga pakai BC hanya 10.000 tapi tidak sampai 1 kilo. Oh, Jadi tergantung request permintaan dari pembeli atau pembeli, konsumen gitu konsumen ya. seperti itu. Pernah kalau tiap hari produksinya berapa banyak sih Mas Dika? Produksi biasanya kalau tiap harinya ya, yang sudah pasti itu sekitaran 4 sampai 5. 4 sampai 5 kilo. Sama kuintal. Kuintal. Wih, Ya, kuintal. banyak ya. Kuintal itu bisa jadi kalau semua 5 kuintal bisa jadi ada 8 betul katanya orang sini. 8 keranjang. Gitu. Itu 5 kuintal. Kalau saat ini hari ini di rumah juga itu produksi ada pesanan dari salah satu pesantren itu 900 besek. 900 besek. 900 besek. Jadi bukan kuintalan lagi. Mulai tadi malam nyetar dari jam 9 untuk ngupas sampai tadi pagi masih belum selesai. Itu sekitaran 2 ton. 2 ton. 2 ton. Waduh. Jadi pesanan memang Lagi banyak ya. Banyak, alhamdulillah rezeki. Jadi dari salah satu pesantren mesen 900 besek. Besek ya. Seperti itu. Jadi Per beseknya 11.000. per besek 11.000. Ya, ini Mas Dika belum ditanya nih. Asli Bondowoso memang Mas Dika. Ya, Harusnya ditanya di depan tadi awal ya. biasanya. Iya. Asli saya bukan orang Bondowoso ya. Bukan orang Bondowoso. Saya pendatang. Wih, pendatang Mas Dika. Dari mana? Dari Amerika, Jepang? Saya dari Pulau Garam, Mas. Pulau Gara Ya, di mana? Di Pulau Madura? Garam. Pulau Garam. Iya, Oh, di Madura ya? Iya, Nah, Madura. kan? Jadi saya berasal dari sana. Kebetulan saya ditakdirkan untuk punya jodoh di Bondowoso, jadi saya ngikut ke Bondowoso. Ikut istri berarti ya? Ikut istri, betul. Heeh. Jadi sekarang jadi orang Bondowoso. Jadi Seperti orang itu, Bondowoso betul. ya. Berarti Mas Dika nih harusnya sangkit ya ngomongnya. Maduranya ya. Biasanya ya, cuman sekarang sudah banyak berbaur di masyarakat Bondowoso ya mengikuti. Mas Banyak sangkitnya berubah. orang Madura tuh gimana biasanya? Coba kasih contoh. Iya, kalau Bondowoso, kalau Bondowoso itu bilang been kan ya? Kamu gitu kan. Been kan kamu. Tapi kalau orang Madura itu kan beena. Oh, Bukan been. beena. Kalau orang Bondowoso kan been gitu kan ya. Jadi dimatiin, di been gitu. Kalau orang Madura kan beena gitu. Beena gitu ya. Nah, gitu. Jadi saya semenjak ada di sini, semenjak di Bondowoso, antara istri dan saya, kalau katanya saya istri, pembicaraan saya sangkit. Tapi kalau katanya saya, pembicaraan istri yang sangkit. Iya, sama gitu ya. Ya gitu. Jadi kalau saat ini sudah saya katanya orang-orang rumah di Madura, saya sudah berubah bahasanya, maksudnya banyak perubahan kok, tidak sama seperti biasanya seperti itu. Gak tahu saya, ya mungkin apa sudah dari lingkungan atau gimana saya. Iya kan tiap hari berinteraksi dengan orang Bondowoso Mas Dika ya. Betul. Oke. Mas Dika kalau balik ke Pulau Garam berarti naik kapal dong. Naik ferry di Kapal feri di Pelabuhan Jangkar situ Bondo. Itu di Maduranya di mana itu? Saya siapa? Pelabuhan maksudnya. Pelabuhannya. Ya, pelabuhannya di Sepudi. Saya kan Sepudi. iya, saya itu. Madura Sepudi, bukan di Sumenepnya. Kabupatennya memang ikut ke Sumenep, tapi saya masih ke Kepulauan. Kepulauan, di mana kepulauan itu terkenal dengan Pulau Sapi. Bisa dilihat di Google juga ada Pulau Sapi Sepudi. Itu terkenalnya Pulau Sapi. Di akses tempuh perjalanan itu dari Pelabuhan Jangkar ke Sepudi itu 4 jam. 4 jam Di ya? tengah laut. Di tengah laut. Oke. Kemarin viral loh di media sosial, ombaknya besar ya. Betul sekali. Kalau biasanya kalau sudah cuaca buruk seperti itu, ferry tidak boleh berlayar, tidak boleh tidak boleh berlayar ya, karena resiko kan kita kalau semua ombak besar, cuaca buruk lah istilahnya, itu biasanya tidak boleh ada pelayaran. Perahu maupun juga
kapal feri seperti Iya, itu. soalnya kemarin kan rame di media sosial ya, di Instagram. Itu ada truk yang mau turun dari kapal feri. Betul. Itu di mana? Di Situbondonya apa di Sepudinya Di itu? Sepudinya itu sudah nyampe dari Sepudi. Itu dari pelabuhan Kaliangat Sumeneb Sumeneb ya. menuju ke Pulau Sepudi. Ngeri ya Mas Dika ya. Iya, jadi Jenon-jenon gini ya. iya itu Mau jatuh sudah itu. apa namanya ya, Terombang-ambing. sangat ombaknya itu cukup Besar besar, ya. cukup besar. Jadi juga apa namanya? Ya gitu efeknya kalau sudah ombak besar, terombang-ambing, kendaraan pasti gak maksud. Penumpangnya gini-gini di dalamnya Mas Dika. Yang nggak biasa naik kapal biasanya langsung muntah-muntah. Betul. Pasti muntah pasti kalau Pertama kali. kali ya, tapi kalau sudah sering seperti saya Enggak ya. sudah Biasa ya terbiasa. gini-gini ya. Iya. Mungkin terakhir Mas Dika ada harapan ke depan mungkin atau mungkin ada saran, pesan, kesan, pesan atau apalah Mas Dika ini sebelum kita tutup Ya. podcast di siang hari ini. Ya, pesan saya kepada mungkin teman-teman ya yang seumuran ya, jangan takut proses ya, itu intinya. Jadi jangan takut proses dan jangan takut gagal ya, karena kegagalan itu biasa ya, tanpa adanya dengan proses. Kan apa katanya? Kata-kata kan usaha tidak mengkhianati hasil kan, seperti itu ya. Jadi saya sendiri pengalaman ya dari seorang karyawan sekarang, alhamdulillah saya sudah diamanahi jadi seorang manajer pimpinan cabang. Itu salah satu jalan saya sampai saat ini, alhamdulillah saya sudah apa namanya ya, yang biasanya saya jadi karyawan punya bos, sekarang saya punya karyawan. Seperti itu. Mungkin itu, jadi jangan patah semangat, tetap eksis lah. Mungkin itu sudah Mas Antri. Oke Mas Dika, terima kasih sudah hadir di Pratiwi Radio. Siap, menyempatkan waktunya ya. Seorang manajer biasanya susah ya untuk kita ajak luangkan waktunya, biasanya sibuk. Iya kan dari dulu memang mau ajak seperti ini, cuma nggak bisa baru terus, bisa sekarang. Baru bisa sekarang Ya, free. Alhamdulillah Mas. Makasih banyak Mas Dika ya. Alhamdulillah, Oke. siap. Untuk pendengar Pratiwi dan juga pemirsa YouTube ya, dan juga pendengar Pratiwi, terima kasih sudah mengikuti podcast Pratiwi Radio. Dari kata saya Andriawan pamit, terima kasih, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.